mengenai lonjakan harga itu tidak terlepas dari faktor Cina menurut saya. Jadi kita tahu Cina adalah salah satu negara ekonomi terbesar di dunia dan mereka sendiri menggunakan batu bara 4 miliar ton batu bara per tahun. Nah, kalau di Cina Utara itu mereka punya batu bara sendiri. Tapi di Cina Selatan mereka cenderung sangat sedikit batu baranya. Nah, itulah yang mereka impor dari Indonesia dan dari Australia sebagian besar. Nah, kemudian sekitar 3,5 miliar itu mereka di Cina Utara, Cina Selatan sekitar 500 juta yang diharapkan dari dari Indonesia dan dari Australia. Tapi kita tahu bahwa tahun lalu kan terjadi konflik antara Cina dan Australia. Nah, disitulah Indonesia terkena dampak positif lah. Nah, karena permintaan Cina yang semakin meningkat sehingga itu hukum supply dan demand Cina terus, apalagi setelah pandemi kan pabrik-pabrik mulai banyak yang buka, penggunaan batu bara semakin banyak. Sementara Australia tidak bisa supply karena hubungan dagang dengan Cina kan masih terputus. Nah, itulah yang menyebabkan harga terus meningkat sampai menyentuh level 150 bahkan 180 gitu. Nah, kita tidak tahu sampai kapan fenomena ini akan berlangsung, tapi diskusi kami kebetulan saya di Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan, kemungkinan sampai tahun depan sih masih akan tinggi harganya. Baik, ini kalau secara umum bagaimana sih dampak lonjakan harga komoditas kepada perusahaan? Apakah ada peningkatan aktivitas pertambangan untuk genjot produksi, Pak Gilbert? Ya, tentunya ya. Terutama pada saat pandemi kemarin, harga batu bara sempat anjlok sampai sekitar $50 ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, perusahaan tambang batu bara ya, banyak yang tutup. Nah, dengan naiknya harga tentunya mereka dan kegiatan sektor industri batubara di Indonesia itu semakin meningkat. Jadi banyak perusahaan yang sekarang meningkatkan produksinya, gitu, Bu Safira. Untuk Samindo ini saat ini masih fokus untuk tambang milik Kideko? Ya, betul. Kan kita tahu dulu kan kami yang memiliki Kideko. Tapi 2018 kan kita menjual 40% saham terakhir ke Indika. Tapi kami masih bekerja di situ. Ada 4 perusahaan kami yang bekerja di Kideko, 1 mining contractor, PT Sims Jaya Kaltim, kemudian 2 adalah hauling contractor, PT Samindo Utama Kaltim dan PT Trasindo Murni Perkasa. 1 lagi kami adalah geological services untuk Kideko. Kita melakukan pengeboran demi pengeboran. Nah, keempat perusahaan tersebut sampai sekarang masih bekerja di PT Kideko Jaya Agung. Ini untuk dengan Kideko ini rencana kerja ke depan seperti apa sih Pak? Apakah ada revisi? Oke. Waktu akhir tahun 2020 kan kita setting target untuk 2021 ya. Pada saat itu kita masih pesimis sehingga produksi pada saat itu agak turun ya. Kita sendiri kalau kami pendapatan terbesar kan dari tambang sebagai mining contractor ya, PT Sims Jaya Kaltim. Tahun lalu kami menggali 40 juta BCM, bulk cubic meter ya. Nah, awal tahun 2021 kami mendapatkan kuota hanya 34. Karena pada saat itu situasi pandemi kan belum membaik ya. Nah, tapi dengan bertambahnya dengan harga batubara yang meningkat, nah tentunya semua perusahaan melakukan peningkatan produksi sehingga kami saat ini baru meningkat dari 34 menjadi 36 juta BCM. Jadi ada peningkatan. Nah, kami tidak tahu karena ada kemungkinan Kideko minta kami bersiap-siap untuk menambang lagi sekitar 40 sampai 42 BCM tahun ini.
40 sampai 42. Ini untuk pengupasan lapisan tanah ya, proyek pengupasan lapisan tanah ya. Overburden removal. Ya,